Puan Tanah adalah dewa. Bab 613. Lalu apakah kamu punya petunjuk atau tersangka? Aku bisa fokus menyelidiki dan menemukan tersangka secepatnya, menyeretnya ke pengadilan, dan membersihkan namamu. Yang Ningxuan berkata dengan prihatin, dan dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin membantu Qin Ming. Ya, kakak senior, Ningxuan adalah seorang polisi. Dia memiliki persyaratan yang mudah. Selama ada petunjuk yang relevan, dalang di balik layar harus segera ditemukan. Mu Yunsu juga berkata. Qin Ming mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, aku juga ingin mencari tahu siapa bajingan yang melakukan ini, tetapi sayangnya aku tidak tahu apa-apa dan aku benar-benar tidak tahu siapa orangnya. Jika aku tahu, aku pasti sudah mengulitinya hidup-hidup sejak lama. Sebenarnya, Qin Ming tahu siapa dalangnya, tetapi dia tidak memberitahu Yang Ningxuan karena dia tidak ingin Yang Ningxuan ikut campur. Yang Ningxuan adalah seorang polisi. Setelah menangkap orang itu, dia pasti akan menghukumnya melalui jalur hukum. Itu akan terlalu mudah bagi bajingan yang berada di balik layar. Puan Murahan, Anda begitu kuat, tidak mungkin Anda tidak memiliki tersangka, kan? Tanya Yang Ningxuan. Saya menduga orang ini sangat menyukai Ji Rumeng, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Setelah melihat skandal antara saya dan Ji Rumeng, dia menjadi iri, cemburu, dan kesal. Dengan mentalitas yang menyimpang bahwa tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa saya dapatkan, dia menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu untuk memfitnah saya dan menghancurkan reputasi saya. Saya mungkin tidak mengenal orang ini, jadi saya tidak tahu apa-apa. Setelah mendengarkan analisis Qin Ming yang jelas dan logis, Yang Ningxuan juga merasa bahwa ini mungkin saja terjadi. Terlebih lagi, pihak lain melakukan sesuatu secara diam-diam, dan akan sulit untuk mengetahuinya tanpa petunjuk apapun. Karena tidak ada yang bisa dicurigai, kita hanya bisa mulai dengan pasukan troll online. Aku akan meminta polisi internet untuk memeriksa alamat IP mereka, dengan harapan bisa menemukan dalang di balik semua ini. Apa yang dikatakan Yang Ningxuan juga merupakan ide bagus, tetapi agak merepotkan untuk menyelidikinya, jadi itu hanya dapat dianggap sebagai pilihan terakhir. Menurutku caramu tidak tepat. Karena dalang di balik layar itu jago bermain trik, dia pasti tidak akan menyewa troll online secara pribadi. Akan sulit melacaknya tidak peduli seberapa keras kamu menyelidikinya, jadi kamu tidak perlu membuang-buang energimu. Kata Qin Ming. Apakah kamu bisa mengetahuinya atau tidak, kamu tidak akan tahu sebelum mencobanya. Jangan khawatir tentang hal itu dan tunggu kabar baikku. Meskipun itu adalah cara yang bodoh, Yang Ningxuan memutuskan untuk mencobanya dan melakukan yang terbaik untuk membantu Qin Ming, jika tidak, dia tidak akan bisa melupakannya. Baiklah, aku juga berharap kau bisa menemukan dalangnya, tapi berusahalah sebaik mungkin. Tidak masalah jika kau tidak bisa menemukannya. Aku tidak peduli dengan reputasiku. Setelah beberapa saat, masalah ini akan tenang dan tidak akan memengaruhiku. Puan, Anda cukup berpikiran terbuka. Yang Ningxuan menunjukkan kekagumannya, tetapi kita tidak bisa membiarkan para penjahat itu bebas tanpa hukuman. Sekarang setelah saya mengetahuinya, saya harus mencarinya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu memiliki rasa keadilan yang kuat? Goda Qin Ming. Sebagai seorang polisi, kamu seharusnya memiliki rasa keadilan dan tanggung jawab, jika tidak, kamu tidak akan layak menerima medali di pundakmu, kata Yang Ningxuan dengan serius. Alangkah hebatnya jika ada lebih banyak polisi seperti Anda, kata Qin Ming penuh emosi. Jangan bicarakan hal serius seperti itu. Yang Ningxuan kembali ke penampilan normalnya dan berkata, Tuan Murahan, sudah waktunya bagi Anda untuk pulang kerja. Kita sudah lama tidak makan malam bersama. Ayo pergi. Saya akan mentraktir Anda hari ini. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan itu. Aku sudah punya janji dan aku tidak bisa membatalkannya. Aku harus melakukannya lain hari. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Baiklah, lain kali saja. Kata Yang Ningxuan penuh penyesalan. Sudah waktunya pulang kerja, tetapi Qin Ming tidak pergi bersama Yang Ningxuan dan Mu Yunsu. Setelah mengantar mereka, Qin Ming naik lift ke lantai atas dan menemui Huo Nanling. Kamu bawa mobilku dulu. Aku akan mengantar Qingyi pulang setelah pulang kerja. Qin Ming menyerahkan kunci mobil kepada Huo Nanling. Baiklah. Huo Nanling langsung setuju, tanpa bertanya mengapa, dan menurutinya tanpa syarat. Qin Ming tidak ingin kejadian dikepung oleh penggemar Ji Rumeng terulang kembali, jadi dia meminta Huo Nanling untuk mengendarai mobilnya untuk mengaburkan pandangan sehingga dia bisa menyelinap ke cencang. Seperti dugaan Qin Ming, Huo Nanling dikelilingi oleh orang-orang saat ia mengemudikan mobilnya keluar dari tempat parkir. Namun, setelah melihat bahwa pengemudi itu bukan Qin Ming melainkan seorang gadis, orang-orang yang menghalanginya tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Setelah Gu Qingyi bekerja lembur selama 1 jam, Qin Ming meninggalkan perusahaan dengan lancar tanpa halangan apapun. Hari mulai gelap di awal musim dingin. Saat kami kembali ke villa tempat tinggal Gu Qingyi, malam telah tiba dan ribuan rumah telah menyala. Setelah keluar dari mobil, Qin Ming melihat ke arah ruang tamu, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya, karena dia melihat Chen Tianzong duduk di sofa di ruang tamu, dan di kiri dan kanannya ada seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun. 2 pria parubaya, satu berkulit gelap dan satu lagi berkulit cerah.
Pria berkulit gelap mengenakan pakaian putih, sedangkan pria berkulit cerah mengenakan pakaian merah, membentuk kontras yang tajam. Malam sebelum kemarin, Chen Tianzong pertama kali tiba di rumah Gu Qingyi, tetapi dipukuli oleh Qin Ming dan pergi dalam keadaan malu. Meskipun dia sangat bangga, dia harus mengakui bahwa dia bukan tandingan Qin Ming, jadi dia memanggil dua pembantunya dalam semalam dan bertekad untuk membalas kekalahannya sebelumnya. Huo Nanling duduk di sofa seberang, wajahnya menggembung karena marah. Dia mengatupkan giginya dan menatap Chen Tianzong dengan sangat enggan. Pelayan Yuma berdiri di sampingnya dalam diam. Huo Nanling tiba di rumah lebih dulu dan mendapati tamu tak diundang, Chen Tianzong, di rumah. Ia ingin menelepon Qin Ming dan memintanya untuk bersiap. Tanpa diduga, dua pria parubaya yang dibawa Chen Tianzong sangat kuat. Pria berwajah putih dan berpakaian merah itu menangkapnya dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Seperti kata pepatah, saat berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Huo Nanling bukan tandingannya dan hanya bisa menelan amarahnya. Pihak lain tidak mempersulitnya karena dia seorang wanita dan menyuruhnya untuk duduk diam. Chen Tianzong sama sekali tidak menganggap serius Huo Nanling, dan bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun padanya. Dia memasang wajah tegas dan menatap keluar pintu tanpa ekspresi. Ruang tamunya sunyi dan hening, suasananya mencekam, bagaikan ketenangan sebelum badai datang yang akan meletus sebagai tsunami. Ketika Chen Tianzong melihat Qin Ming berjalan masuk dari luar pintu, matanya tiba-tiba menjadi sedingin es dan setajam pisau, dan senyum mengerikan muncul di sudut mulutnya. Dasar bocah kecil tak bernama, kau sudah membuatku menunggu begitu lama. Datanglah ke sini dan matilah. Jika kau berinisiatif untuk bersujud dan meminta maaf kepadaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kau, seorang jenderal yang kalah, berani bicara begitu sombong. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu 2 hari lalu tidak cukup. Kau lupa rasa sakit sebelum bekas lukamu sembuh, dan kau hanya ingat makan tetapi tidak boleh dipukul. Kau seperti babi bodoh, kata Qin Ming dengan nada menghina. Orang sombong seperti Chen Tianzong lebih menghargai harga dirinya daripada apapun. Dipukuli oleh Qin Ming merupakan penghinaan besar baginya. Ia berharap dapat memotong-motong Qin Ming menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebenciannya. Konflik antara mereka berdua tidak bisa lagi diselesaikan, jadi Qin Ming tentu saja tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Begitu kedua belah pihak bertemu, mereka mulai menghina satu sama lain dan hampir berkelahi karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Saudara Qin. Huo Nanling tidak lagi peduli dengan pihak lain. Dia bergegas ke sisi Qin Ming dengan beberapa langkah cepat dan mengingatkannya dengan suara rendah, hati-hati. Dua orang yang dibawa oleh Chen Tianzong sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa bertahan 10 gerakan di depan mereka. Qin Ming mengangguk dan menatap kedua pria itu, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, dengan serius. Di antara mereka, lelaki berwajah hitam dan berpakaian hitam itu tegap dan kuat, dengan lengan setebal paha orang dewasa. Ia memiliki energi dan darah yang kuat, seolah-olah ada binatang buas yang mengintai di dalam tubuhnya. Pelipisnya menonjol, dan ia jelas seorang ahli qigong keras, yang tidak boleh diremehkan. Pria berwajah putih dengan pakaian merah itu tingginya sekitar 1,75 meter, relatif kurus, dan tampak feminin seperti wanita. Dia jelas seorang banci. Puan Chen, dengarkan aku. Gu Qingyi, yang awalnya berjalan berdampingan dengan Qin Ming, buru-buru mengambil beberapa langkah dan sengaja menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Qin Ming di belakangnya. Saya siap memberikan 1 miliar yang Anda inginkan. Haruskah saya memberikannya sekarang atau kapan? Meskipun Gu Qingyi tidak menguasai ilmu bela diri dan tidak dapat membedakan kekuatan kedua pria itu, yang satu berbaju hitam dan yang satu berbaju putih, dia tahu bahwa mereka yang datang dengan niat jahat tidak akan diterima oleh orang baik. Chen Tianzong pernah menderita kekalahan sekali, jadi dia harus bersiap kali ini. Dia khawatir jika perkelahian benar-benar terjadi, Qin Ming akan menderita, jadi dia mencoba menghentikan mereka dan mengalihkan topik pembicaraan. Tidak perlu terburu-buru mencari uang. Minggir saja. Aku ingin memberi pelajaran pada anak tak dikenal ini terlebih dahulu, kata Chen Tianzong sambil menggertakkan giginya. Puan Chen, kedamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Bukankah lebih baik jika kalian berdua mundur selangkah dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Saran Gu Qingyi. Diam dan pergi dari sini. Chen Tianzong tidak mau mendengar sepatah kata pun dan berteriak dengan tidak sabar, aku telah memutuskan untuk menerimamu sebagai pelayanku. Kamu tidak punya hak untuk menggangguku, Tuan Muda. Mendengar ini, wajah Gu Qingyi menjadi gelap. Dia juga sombong sampai ke tulang-tulangnya. Dia tidak pernah dimarahi dengan penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil. Dia langsung marah dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Chen, tolong hormati. Saya bukan pembantu Anda. Anda tidak punya hak untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Wanita jalang, jangan bersikap tidak tahu malu saat aku memberimu kesempatan. Merupakan kehormatan bagimu untuk menerimamu sebagai pembantuku. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Chen Tianzong sangat marah seolah-olah dia telah meminum obat penenang yang kuat. Istriku, jangan pedulikan orang yang tidak berpendidikan seperti itu. Anggap saja seperti digigit anjing gila. Qin Ming menepuk bahu Gu Qingyi dan menghiburnya. Dia pasti tidak akan melihat Gu Qingyi diganggu. Apa katamu?
Chen Tianzong berdiri dengan marah, menunjuk hidung Qin Ming dengan jarinya, dan berkata dengan kejam, bocah tak bernama, kau telah mempermalukanku berulang kali, hari ini adalah hari kematianmu. Jinglong Xifeng, dengarkan perintahku, tangkap dia, kau boleh melukai atau melumpuhkannya sesuka hatimu, tetapi jika dia masih hidup, aku akan mengirimnya ke barat secara pribadi. Jinglong, kuserahkan pria buta dan bau ini padamu. Aku terlalu malas berdebat dengannya karena takut mengotori tanganku. Aku lebih suka wanita. Pria berwajah putih berpakaian merah itu menjepit jari-jarinya yang berwarna anggrek dan berkata dengan suara banci. Qin Ming merasa mual setelah melihat ini. Sejujurnya, kamu memang banci. Kamu menjijikkan sekali. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Pria kekar berwajah hitam yang dikenal sebagai Jinglong itu menjawab dengan suara teredam dan mengambil langkah besar untuk mengambil tindakan. Tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan. Kata Qin Ming dengan suara keras. Jinglong mencibir, dan tinjunya mengeluarkan suara berderak ketika ditekan. Jika kau punya kata-kata terakhir, cepatlah dan katakan. Jika tidak, begitu aku bertindak, kau tidak akan punya kesempatan untuk mengatakannya. Qin Ming mengabaikan Jinglong dan menatap Chen Tianzong, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Chen, Anda tidak bisa mengalahkan saya, jadi Anda meminta bantuan. Kemampuan macam apa itu? Apakah Anda tidak merasa malu? Bab 614. Chen Tianzong terdiam setelah ditanya oleh Qin Ming. Wajahnya memerah dan pucat. Dia membantah, memangnya kenapa kalau aku membawa orang? Selama aku bisa membunuhmu, itu adalah kemampuanku. Jinglong, ambil tindakan. Jangan sia-siakan kata-katamu padanya. Tunggu, aku belum selesai bicara. Belum terlambat untuk memulai setelah aku selesai bicara. Qin Ming berhenti lagi dan berkata dengan nada bercanda, Tuan Chen, sepertinya Anda sangat percaya diri dengan orang-orang yang Anda bawa. Jangan hanya menyombongkan diri. Beranikah Anda bertaruh dengan saya? Aku tidak tertarik bertaruh denganmu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku. Chen Tianzong berkata dengan penuh penghinaan, ingin membuat Qin Ming tidak berharga. Jangan membual untuk menutupi rasa bersalahmu. Kamu pasti takut dengan pelajaran yang aku berikan kepadamu beberapa hari yang lalu, yang telah meninggalkan bayangan psikologis yang besar di hatimu. Jika kamu tidak berani bertaruh denganku, katakan saja langsung padaku. Qin Ming berkata dengan nada menghina dan sarkasme. Dengan watak Chen Tianzong yang arogan, dia tidak tahan dengan ejekan seperti itu, dan berkata dengan marah, bocah tak bernama, kamu mencari kematian, hari ini aku akan membuatmu mati dengan tulus, katakan padaku apa yang ingin kamu pertaruhkan. Sangat mudah. Dua pembantumu bisa maju dan aku akan membawa mereka semua. Jika aku kalah, kau bisa membunuh mereka atau mencincang mereka sesukamu. Kau bahkan bisa menjadikan istriku sebagai pembantumu. Jika orang-orangmu kalah, mulai sekarang, keluargaku akan memutuskan semua hubungan dengan keluargamu. Aku hanya tidak tahu apa statusmu dalam keluarga. Apakah kau punya wewenang untuk mengambil keputusan? Qin Ming tahu bahwa Chen Tianzong tidak akan mampu membuat keputusan untuk memisahkan keluarga Gu dari keluarga Chen. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk lebih merangsang Chen Tianzong dan kedua untuk mencegah Chen Tianzong mengambil 1 miliar dari Gu Qingyi. Sombong sekali. Kamu bilang kamu bisa melawan dua orang sendirian. Chen Tianzong mengabaikan bagian kedua dari kata-kata Qin Ming dan dengan sinis menggenggam bagian pertama. Ya, aku sudah mengatakannya. Qin Ming mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, mengapa membuang-buang waktu untuk berbicara? Aku khawatir kamu tidak punya keberanian untuk setuju, kan? Chen Tianzong berulang kali terprovokasi dan kehilangan akal sehatnya. Dia menyeringai dan berkata, kenapa tidak? Tidak peduli taruhan apa yang kamu buat, kamu akan mati hari ini. Jadi, kau setuju? Qin Ming berkata dengan nada datar, dengan kata lain, jika aku menang, dan keluargaku meninggalkan keluarga Chenmu, maka kau tidak perlu memberikan 1 miliar itu. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kau bisa selamat dari tangan Jinglong Xifeng, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Sayang sekali kau tidak akan pernah punya kesempatan. Chen Tianzong sudah tidak sabar. Untuk berjaga-jaga, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, Jinglong, Xifeng, kalian berdua datang bersama. Tidak peduli bagaimana kau menyiksa mereka, biarkan mereka bernapas. Aku cukup kuat untuk menghadapi orang sombong ini. Nak, bersiaplah untuk mati. Jinglong meraung, bergegas maju dengan penuh semangat, dan tinjunya yang besar dipenuhi dengan angin kencang, langsung menuju ke arah Qin Ming. Ini bukan tempat untuk bertarung, ikuti aku. Qin Ming tidak menerima tantangan itu, berbalik dan melompat ke halaman, dengan Jinglong mengikutinya dari dekat. Chen Tianzong berharap dia bisa memotong-motong Qin Ming menjadi beberapa bagian, jadi bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menyaksikan kekalahan Qin Ming dengan matanya sendiri. Dia juga mengejarnya dengan si Feng yang banci. Qin Ming, kau harus berhati-hati. Gu Qingyi mengerutkan kening dan meratap tanpa daya. Pertarungan ini tidak bisa dihentikan lagi. Apapun hasilnya, dia hanya berharap Qin Ming akan selamat. Kenapa kau meneleponku? Kau tidak berperilaku baik lagi. Qin Ming menghadapi musuh yang kuat dan masih punya pikiran untuk menggoda. Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Gu Qingyi benar-benar khawatir tentang Qin Ming, dan memanggilnya suami dianggap sebagai penyemangat. Suami dan istri, kapan kalian berdua menjadi begitu dekat?
Ibu Yu di sebelah mereka tercengang. Dia hampir menyaksikan Gu Qingyi tumbuh dewasa dan tahu betul temperamen wanita muda ini. Dia tahu bahwa Gu Qingyi pasti tidak akan memanggilnya suami dengan santai. Yuma mempercayainya dan sangat senang karena Gu Qingyi telah menemukan belahan jiwanya, tetapi suasana hatinya segera menjadi tertekan lagi. Dia mulai khawatir tentang keselamatan Qin Ming, dan berdoa dalam hati berulang kali, Xiao Qin, kamu harus aman, jika tidak, nona muda itu pasti akan sedih. Istriku tersayang, jangan khawatir. Lihat saja bagaimana aku, suamimu, akan menunjukkan kekuatanku dan menghajar bajingan-bajingan yang menindas kita sampai ke depan pintu rumah kita seperti anjing. Qin Ming tampak santai dan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Tianzong dan ketiga rekannya. Jika kau meremehkanku, kau akan mati mengenaskan. Kata-kata ini membuat Jinglong geram. Ia menggoyangkan lengannya dan energi sejati yang kuat bangkit dari tubuhnya, seperti gelombang putih yang bergelombang. Gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah, seperti angin kencang yang bertiup entah dari mana. Melihat kekuatan luar biasa pria kekar berwajah gelap ini, Gu Qingyi menjadi semakin khawatir tentang keselamatan Qin Ming. Kakak Gu, jangan khawatir. Aku yakin kakak Qin akan aman. Huo Nanling menghiburnya, menatap kedua orang yang sedang bertengkar itu. Seperti kata pepatah, orang awam melihat kegembiraan, sementara para ahli melihat pintu. Huo Nanling lahir dalam keluarga seni bela diri, dan sekilas dia tahu bahwa Jinglong adalah seorang ahli. Dalam hal kekuatan energi sejatinya, dia tidak lebih buruk dari Qin Ming. Hasilnya tidak dapat diprediksi, tetapi dia memiliki keyakinan penuh pada Qin Ming. Jinglong adalah pria kekar yang terlihat canggung, tetapi ketika dia benar-benar mulai bertarung, kecepatannya sangat cepat, seperti bayangan, membuatnya sulit untuk dilihat dengan jelas. Jinglong Po! Teriak Jinglong, tubuhnya seperti naga yang berenang, tiba dalam sekejap, dan tinjunya yang besar menyerang dengan kekuatan menelan gunung dan sungai. Sebelum tinju itu tiba, energi sejati bagaikan pisau muncul terlebih dahulu, dengan kekuatan tak tertandingi dan tenaga tak terhentikan. Hanya dengan melihat ukuran tubuh Jinglong, orang bisa tahu bahwa dia jago dalam serangan yang kuat. Qin Ming tidak ingin membuang terlalu banyak energi, jadi dia tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menghindar dengan cepat, berniat untuk mematahkan kekuatan itu dengan cepat. Tadi kau sudah membanggakan begitu banyak, mengapa kau tidak berani menerima pukulanku? Jinglong berteriak kasar, mengetuk tanah dengan kakinya, dan mengejarnya secepat kilat. Tinjunya melesat seperti angin, membawa kekuatan yang luar biasa saat menghantam Qin Ming satu demi satu. Gerakannya tidaklah rumit, hanya serangan sederhana dengan ayunan besar dan gerakan lebar, namun ia mengeluarkan kekuatan seluruh ototnya secara ekstrim, tampil sangat berani, bagaikan seekor naga yang dapat menjungkir balikan sungai dan lautan. Qin Ming menghindari serangan lawan, langkahnya secepat kilat dan tubuhnya tidak menentu seperti hantu. Dia tidak berniat melawan lawan secara langsung, dia hanya terus menghindar. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan pertama mereka, dan Qin Ming sama sekali tidak tahu gerakan Jinglong. Dia menghindar dan mengamati pada saat yang sama, dan segera menemukan bahwa gerakan Jinglong sangat kuat, tetapi dia tidak hanya menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, dia menggunakan serangan alih-alih pertahanan, dan menyembunyikan kelemahan dalam gerakannya dengan sangat baik. Sekalipun Jinglong mengayunkan tinjunya bagai badai yang dahsyat, setelah melontarkan lebih dari 20 pukulan, dia gagal mengenai Qin Ming sekalipun, yang membuatnya merasa frustrasi karena dia memiliki seluruh kekuatan di tubuhnya namun tidak mampu menggunakannya. Dasar pengecut, beraninya sembunyi-sembunyi di sana-sini. Kalau berani terima pukulanku, aku kasih 50% kekuatanmu. Jinglong jadi pemarah dan lama-kelamaan hilang kesabaran. Dia teriak-teriak marah, energi sejatinya muncul lagi, dan serangannya makin ganas. Hamparan bunga dan tanaman di halaman mengalami bencana total. Mereka hancur berkeping-keping akibat energi sejati, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan dan memenuhi udara dengan debu. Lantai beton juga retak dan tidak rata, seolah-olah telah diinjak-injak dan dihancurkan oleh binatang buas. Gu Qingyi merasa sangat sedih, karena banyak bunga dan tanaman yang ditanam oleh kakeknya saat ia masih hidup. Melihat bunga dan pohon ini sering mengingatkannya pada saat kakeknya mengajaknya berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati bunga saat ia masih kecil. Ini merupakan kenangan yang indah, tetapi telah dirusak dengan kejam. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Gu Qingyi sangat marah sehingga wajahnya berubah sedingin es, alisnya terangkat, dan matanya membulat. Dia hanya menyesal karena tidak tahu kungfu, kalau tidak, dia harus pergi dan menghajar si pembuat onar Jinglong dengan tangannya sendiri. Semakin Chen Tianzong memandang, semakin muram ekspresinya, karena Jinglong tidak mampu mengalahkan Qin Ming, yang berbeda dari apa yang dia duga. Seperti dugaan Qin Ming, Chen Tianzong memang berasal dari keluarga Chen yang tertutup dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Donghai. Jika kita harus menemukan hubungannya, itu adalah bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama, Chen, dan merupakan satu keluarga 500 tahun yang lalu. Jinglong adalah salah satu guru terbaik di keluarga Chen yang terpencil. Meskipun Chen Tianzong sombong dan meremehkan orang lain, dia harus mengagumi keterampilan Jinglong dan percaya bahwa Qin Ming jelas bukan lawan Jinglong. Jinglong, jangan buang-buang waktu lagi, gunakan kartu trufmu dan cepat tangkap anak tak dikenal ini. Desak Chen Tianzong dengan tidak sabar.
Dia tidak tahan melihatnya lebih lama lagi dan tidak sabar untuk menyiksa Qin Ming sendiri untuk membalas penghinaannya sebelumnya. Jinglong, apakah kamu dilemahkan oleh seorang wanita sebelum kamu keluar dari gunung, dan kamu belum pulih juga? Jika itu aku pasti sudah mengalahkan pria bau ini sejak lama. Cepatlah, jangan buang-buang waktu kita yang berharga. Si Feng, yang berpakaian merah, berbicara seperti seorang wanita, dengan suara yang feminin dan agak menawan. Wah, aku tidak tertarik bermain denganmu lagi. Biar kutunjukkan jurus terbaikku dan lihat bagaimana kau bisa menghindarinya. Mendengar ini, Jinglong tiba-tiba berhenti dan energi putih sejati yang tersebar di tubuhnya langsung menyusut ke dalam tubuhnya seperti ikan paus yang menelan lautan. Saat berikutnya, suara berderak seperti kacang goreng keluar dari tubuh Chen Tianzong. Tubuhnya yang awalnya kuat mulai membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Otot-ototnya menjadi sekencang batu, dan dia tampaknya telah berubah menjadi beruang yang ganas. Qin Ming mengamati perubahan Jinglong dengan dingin, dan merasa bahwa perubahan itu mirip dengan transformasi manusia serigala atau vampir, yang membuat Jinglong semakin kuat. Dia juga tahu betul bahwa Jinglong sedang melakukan penggabungan Qi ke dalam tubuh di alam kultivasi Qi sejati. Mengintegrasikan Qi ke dalam tubuh berarti menggabungkan Qi yang telah diolah dengan tubuh sendiri, sehingga membuat fisik menjadi lebih kuat. Setelah berlatih hingga tingkat tertentu, seseorang bahkan dapat kebal terhadap pedang dan senjata api serta mengembangkan tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Mencampur Qi ke dalam tubuh sendiri adalah metode yang sangat umum. Kupikir kartu trufmu sangat menakjubkan, tetapi ternyata sehebat ini. Qin Ming sengaja mencibir. Kau memang berpengetahuan, tapi sayangnya kau seperti katak dalam sumur, picik. Begitu kau mengalaminya sendiri, kau akan tahu betapa konyolnya omong kosongmu itu. Jinglong mendengus dingin, matanya menunjukkan tatapan ganas seperti binatang buas, seolah-olah Qin Ming adalah mangsa yang harus ditangkap. Kamu benar-benar seperti kodok yang menguap, mulutmu besar sekali. Chen Tianzong di sampingnya menertawakan Qin Ming dan berkata, tadi kamu bersembunyi di sana-sini seperti tikus pengecut, tidak berani menerima satupun jurus Jinglong, dan kamu masih berani menyombongkan diri, sungguh konyol. Kau sama sekali tidak punya kejantanan. Kau lebih baik mati daripada hidup. Si Feng menjepit jari telunjuknya dan melontarkan komentar sarkastis dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sialan, kamu masih berani bicara soal kejantanan, kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Qin Ming membalas dengan nada menghina. Dia benar-benar membenci banci seperti ini yang menertawakan orang lain karena menjadi pria baik dan memilih untuk bertindak seperti iblis. Bersambung.